Indonesia Roundtable of Young Economists. Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati. Selamat datang kembali di acara Indonesia Roundtable of Young Economists, Roundtable Discussion. Pada pagi ini kita akan berbicara mengenai pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan, bagaimana menjembatani kesenjangan pasar kerja Indonesia. Dan pagi ini kita berada di Wisma Hafid. Untuk itu saya perkenalkan tuan rumah ya. Kalau saya host acara, kalau Bapak di depan saya ini yang terhormat Prof. Hafid Abbas yang merupakan tuan rumah kita pada pagi ini selaku Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Masyarakat Indonesia ya Bapak. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak? Terima kasih Prof. Hafid Abbas. Prof. Hafid akan menjadi narasumber utama kita pada roundtable discussion pagi ini. Dan kita juga punya narasumber yang sangat top lainnya, yaitu Dr. Kun Wardana, Dekan Fakultas Sains Terapan dan Teknologi, Institut Sains dan Teknologi Nasional. Selamat pagi Dr. Kun. Dan juga ada Bapak Arnold Paut, Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selamat pagi Bapak Arnold. Ya, terima kasih Bapak-bapak telah hadir menemani saya di sini untuk berdiskusi belajar di akhir pekan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian di bidang pendidikan kita ini sedang menghadapi masalah yaitu kesenjangan dengan pasar kerja nasional, di mana dapat kita lihat bahwa tren pengangguran beberapa tahun ini cukup discouraging ya angkanya, dan ini menjadi tanda tanya besar karena sebenarnya kan semakin kemari sebenarnya tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan itu semakin banyak. Tetapi ternyata setelah mahasiswa ini lulus begitu dan sudah mendapatkan gelar ya di belakang namanya, tidak dapat terserap di pasar kerja nasional. Oleh itu saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Prof. Hafid ini Prof. Bagaimana Prof melihat fenomena tenaga-tenaga terdidik ini tidak dapat terserap di pasar kerja nasional sehingga kita memiliki angka pengangguran ataupun angka pekerja informal yang cukup tinggi. Silakan Prof. Saya selanjutnya ingin bertanya kepada Dr. Kun yang memang baik, terima kasih Mbak Stella. Kayak seperti saya ujian doktor ya, jadi saya ditanya. Gini, di dunia ini ada dua pola kelihatannya. Ada negara yang sumber ekonominya melimpah, negara yang resource-nya luar biasa. Tapi sumber daya manusianya semakin kecil, bahkan semakin berkurang. Tapi ada juga negara yang sumber daya manusianya berlimpah, tapi suasana kehidupan ekonominya terganggu. Jadi perlu yang ekonomis gitu ya, Mbak Stella. Nah, negara yang kelihatannya bisa menyelesaikan ini dengan baik, Filipina gitu ya. Mungkin sekitar 62% seluruh penduduk Filipina yang lebih 100 juta itu berpengalaman kerja di luar negeri. Sehingga resources yang ada di negaranya itu dibanjiri oleh sumber-sumber yang melimpah di berbagai belahan dunia gitu kan. Kita tidak memiliki pandangan seperti yang dimiliki oleh anak-anak Filipina. Nah dengan itu tempat ini, coba kita lihat cakrawala baru. If they can do that, why cannot we? Gitu kan ya. Filipina sebenarnya 3 kali lebih kecil dari kita. Tapi duit yang diperoleh dari mahasiswa-mahasiswa lulusan SLT yang bekerja di berbagai belahan dunia, itu mendekati 50 miliar dolar. Jadi coba dapat dibayangkan, hampir 1.000 triliun. Kita hanya 9, sekian miliar dolar. Jadi 1/4 atau 1/5 lebih kecil dari Filipina. Sedangkan sumber daya manusianya lebih sedikit dari kita. Nah kita lihat bahwa lulusan SLTA, SMA, SMK gitu atau aliyah itu sekitar 7,8 juta. Jumlah sangat besar setahun. Tapi yang lanjut dan tidak bekerja, yang tidak lanjut dan tidak bekerja, lebih setengahnya. Nah ini kenapa ini kita tidak arahkan gitu kan ya. Seperti Filipina. Begitu juga lulusan dari diploma S1
S2, S3 sekitar 1,2 juta. Tapi yang terserap di dunia kerja yang profesional itu hanya kurang dari setengah atau lebih dari setengah. Nah ini bagus sekali kalau diikuti pendekatan Filipina. Jadi itu sebenarnya latar belakangnya. Terima kasih banyak Prof atas sharingnya. Jadi Filipina ini bisa mendidik atau melatih tenaga kerjanya gitu ya, sehingga bisa dikirim ke luar dan mendapatkan pengalaman internasional. Jadi sebenarnya tidak perlu bergantung pada pasar tenaga kerja nasional juga begitu ya Prof. Nah saya selanjutnya ingin bertanya kepada Dr. Kun nih yang memang bergerak di bidang pendidikan formal di Indonesia. Kalau sekarang itu kira-kira paradigma pendidikan di universitas atau pendidikan tinggi di Indonesia itu bagaimana dan kira-kira dokter ada melihat gap-nya di situ? Silakan. Saya melihat gap-nya lumayan besar ya, karena perkembangan teknologi ini sangat cepat. Nah karena perkembangan teknologi sangat cepat, ini nggak bisa dikejar oleh kurikulum pendidikan yang ada. Maka dari itu pola kurikulum adaptif ya ini semakin penting ya, di mana perkembangan teknologi ini yang begitu cepat harusnya ya set competence skill-nya gitu ya, itu bisa disuplai oleh kalangan kampus ya atau kalangan SMK ya. Misalnya sekarang dengan era mekatronika ya, jadi gabungan mekanik, elektronik dan informatika ya, dengan perkembangan otomatisasi, robotisasi dan perkembangan AI saat ini ya, seharusnya itu sudah bisa diantisipasi oleh kurikulum di sekolah-sekolah menengah maupun di kalangan kampus ya, agar mereka sudah punya mindset ya. Saya melihat memang bukan hanya skill ya yang dipentingkan, yang diajarkan, juga soft skill-nya, mentalitasnya, jadi ketangguhan dan bagaimana dia bisa menghadapi era ketidakpastian itu sangat penting. Justru itu di kalangan pendidikan itu bisa memberikan atau menyediakan tadi soft skill dan juga hard skill-nya yang disesuaikan dengan pasar kerja. Makanya saya selalu mendorong, kenapa enggak kita mengkawinkan dunia usaha, dunia industri dengan dunia pendidikan ya. Bahkan mulai dari semester 1 misalnya di kalangan kampus, industri itu sudah bisa masuk ke sana ya. Saya tertarik dengan salah satu politeknik yang ada di sini, kebetulan di Cikarang di kawasan MM 2100 ya. Dari awal memang industrinya sudah mewarnai ya, ibarat pendidikan, jadi dalamnya itu industri diwarnai oleh pendidikan ya, sehingga dari awal mereka sudah bisa diplot untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaannya ya, sehingga dengan begini gap itu akan semakin kecil ya. Bahkan untuk menginterview orang-orang yang akan masuk itu adalah satu komite dari beberapa perusahaan yang memang membutuhkan pekerja-pekerja yang handal. Dia sudah didik dari awal sehingga dia bisa masuk penempatan. Bahkan juga mereka menggunakan program beasiswa ya, dan ini juga didukung oleh salah satu bank ya. Jadi siswa ini tidak perlu bayar ya. Nanti dibayar, dicicil setelah dia ditempatkan ya. Bahkan dengan dukungan itu dia bisa punya pengalaman ke luar negeri ya, magang di luar ya, tetapi nanti hasil dari skill itu dia bisa lakukan atau implementasikan di tempat kerja, seperti itu. Terima kasih banyak Dr. Kun. Jadi sekarang itu lembaga pendidikan formal itu harus bisa mengajarkan tidak hanya skill tapi soft skillnya juga tadi ya, mentalitas, dan juga harus ada perkawinan antara perindustrian dengan pendidikan, yang menarik sekali ini. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Arnold, kira-kira dari pembuat kebijakan atau pemerintah bagaimana melihat fenomena gap di pasar kerja ini, dan kira-kira pendekatan pemerintah itu sekarang seperti apa? Silakan Pak Arnold. Terima kasih, Mbak.
Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Soalnya kalau kita lihat sekarang ini pemerintah fungsinya pada mengeluarkan kebijakan dan regulasi. Tetapi mengabaikan satu fungsi yang paling pentingnya itu bagaimana memfasilitasi. Saya akan fokus pada memfasilitasi. Saya melihat bahwa banyak balai diklat ya Pak ya. Banyak balai pelatihan yang tersebar di berbagai daerah. Itu fasilitasnya sudah ada, aksesnya sudah ada. Tetapi secara kualitas dan bagaimana menyiapkan kayak melihat bahwa visi ke depan bahwa kalau kita menyiapkan tenaga SDM yang berkualitas, otomatis pemberi-pemberi kerja atau pencari-pencari kerja seperti perusahaan atau apapun akan lebih melihat bahwa ini tenaga-tenaga yang siap pakai, bukan tenaga yang masih harus punya orientasi atau masa penyesuaian lagi, enggak seperti itu. Tapi melihat bahwa orang-orang yang sudah melewati proses pelatihan ataupun difasilitasi di tempat-tempat pelatihan ini udah siap untuk bekerja. Tapi ini kita melihat dari kacamata bagaimana memberdayakan, memfasilitasi. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, bahwa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi bahwa tenaga pencari kerja yang baru ini, yang baru selesai kuliah dan sebagainya atau SMA, ini mendapatkan tantangan itu lewat kesehatan Pak, kalau saya melihat juga. Dari sisi kesehatan seperti TBC Pak, ya hepatitis dan sebagainya. Nah, kasus TBC di Indonesia termasuk tinggi Pak. Nah ini yang menjadi salah satu saya pikir menjadi hambatan orang walaupun punya keterampilan tertentu atau profesionalisme tertentu, tetapi jika ada penyakit ini akan menjadi hambatan besar bagi mereka. Nah ini fungsi pemerintah bagaimana melihat bukan hanya pada satu fase yaitu di usia produktif itu Pak, tapi lebih melihat di usia-usia yang sebelumnya harus dipersiapkan dengan baik. Jadi saya pertama mungkin ini dulu Mbak Stella, mungkin kita akan melihat lagi lebih dalam, tapi intinya bahwa secara holistik harus menyiapkan baik itu dari sisi pendidikan, pada saat dimana pendidikan itu udah mulai lebih ke abstrak dan juga sedikit konkret ya di tingkat SMA atau SMP, itu ada transisi di mana pendidikan tersebut juga bisa melibatkan atau disertakan dengan kurikulum yang berbasis kayak kemampuan anak, kayak inklusif Pak, kayak semuanya berpusat pada anak, melihat bahwa anak ini kuatnya pada keterampilan atau kemampuan apa, nah di situ sekolah memfasilitasi. Nah fungsi pendidikan, fungsi pemerintah di bagian ini yang saya pikir perlu diperkuat. Itu dari saya Mbak Stella, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Arnold. Jadi memang pasar kerja itu udah semacam di hilirnya begitu ya, sementara kita harus membereskan dari awalnya. Dimana bukan hanya tadi kalau Dr. Kun mengatakan pendidikan menengah, Mas Arnold bilang dari sebelumnya lagi, dari pendidikan dasarnya juga, dan gak hanya masalah pendidikan tetapi juga kesehatannya begitu ya. Karena memang saya punya pengalaman juga nih mau ke luar negeri itu untuk menetap bekerja atau sekolah di sana, kadang kita harus tes TBC, tapi orang Indonesia banyak yang kena TBC, jadi nggak boleh keluar gitu. Ya, iya. Terima kasih banyak Mas Arnold atas masukannya. Jadi saya ingin bertanya lagi ke Prof yang memang memiliki pengalaman ya dengan latihan balai latihan kerja atau tempat pelatihan ini. Kira-kira selama ini itu bagaimana sih Prof semacam opportunity-nya itu bagaimana dan tantangannya itu selama ini bagaimana dan kira-kira masih perlu dukungan apa lagi dari pemerintah berhubungan dengan Mas Arnold di sini. Silakan Prof. Saya sedikit terinspirasi dari Mas Arnold ya. Ini luar biasa ya Pak. Jadi gini, negara memang perlu hadir ya pada persoalan besar bangsa ini. Kan. Saya senang melihat pengalaman Inggris ketika Tony Blair ya, mewakili kesenjangan sosial yang cukup ekstrim di Inggris karena Margaret Thatcher dan John Major, Perdana Menteri sebelumnya, itu paradigma melihat pendidikan itu diserahkan ke mekanisme pasar gitu kan. Mayor tidak, Tony Blair tidak. Jadi begitu dia pidato gitu, dia bilang ketika saya nanti terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris, yang saya akan lakukan ada 3. 1, education.
cerita pentingnya pendidikan gitu. Yang kedua education, yang ketiga juga education gitu. Saya pelajari apa yang melatar belakangi Tony Blair melakukan itu gitu. Ternyata Tony Blair melihat bahwa pendidikan itu adalah investasi ekonomi. Jadi jangannya dilihat sebagai persoalan abstrak, tapi jembatan yang disebutnya the best equalizer. Tidak ada orang yang tertinggal, dia terangkat, begitu terangkat, sukses, luar biasa. Nah kalau itu menjadi mimpi kita, ya, perlu kita kelola pendidikan dengan baik. Sekarang ini kacau, tidak apa-apa ya Pak ya kalau kita lihat. Ada dua hal yang dilanggar oleh negara di sini. Satu, dia tidak melihat konvensi UNESCO dan konvensi ILO tahun 66. Di situ disebut, di paragraf 66, itu saya baca gitu ya. Dia bilang tidak boleh urusan pendidikan itu diserahkan kepada orang yang tidak memenuhi 2 kriteria. Disebut oleh UNESCO dan ILO. Ini 2 lembaga PBB. Tidak boleh urusan pendidikan itu diserahkan kepada orang yang tidak memiliki pengalaman jadi guru. Dia harus jadi guru, most experienced teachers. Jadi tidak boleh orang diangkat jadi kepala sekolah kalau dia bukan guru. Tidak boleh diangkat menjadi pengawas atau dinas pendidikan kalau dia tidak berpengalaman jadi guru. Itu. Yang kedua, dia bilang, mengerti ilmu pendidikan. Tidak bisa. Nah ini kita langgar, karena politik desentralisasi sekarang ini, mengangkat dinas-dinas itu. Saya lihat ya, banyak sekali kepala dinas pendidikan yang mengurusi seluruh masa depan anak-anak di kampungnya, di kabupaten kotanya, di provinsinya. Yang ngurusi pendidikan ini random, terserah bupati, wali kota, atau gubernur mengangkat. Tidak peduli lagi. Ada kepala dinas pendidikan dari urusan pasar, geser. Ahli pasar tapi ngurusi pendidikan. Ya sudah kacau masa depan anak. Ada bahkan satu kabupaten yang saya lihat itu, saya tidak usah sebut kabupatennya, urusan pemakaman. Dipindah ini, urusi. Karena desentralisasi. Ini malah petaka masa depan. Bagaimana nasib pendidikan kita dengan begini? Yang kedua juga memang pada kebijakan ini ya Pak Arnold. Anggaran kita begitu besar untuk pendidikan. 20% APBN. Jadi mungkin sekitar 600 triliun kali ya lebih. Kan? Tapi saya baca laporan Bandung ya, 86% bukan untuk anak didik. Itu dipakai untuk kesejahteraan. Rapat lah, perjalanan lah, gaji lah. Bahkan ada 32 kabupaten kota itu di atas 90%. Bukan untuk siswa, tapi dipakai untuk kesejahteraan. Sedangkan rata-rata di dunia, anggaran untuk kesejahteraan bagi pengelola pendidikan, guru, pegawai, menteri, itu hanya 43%. Jadi so that's the danger. Nah oleh sebab itu perlu merenung kita. Ya, mungkin nanti saya bisa lagi sedikit refleksi mengenai penanganan tenaga kerja ini. Tapi itu dulu yang paling fundamental mengelola pendidikan ini supaya jangan diserahkan senaknya ke mekanisme politik. Terima kasih banyak Prof. Kalau gitu saya ingin beralih ke Dr. Kun. Bagaimana Dr. Kun pengelolaan pendidikan di Indonesia ini? Mungkin Dr. Kun mau share dari baik dari ISTN ataupun lembaga-lembaga lainnya dan bagaimana sih hubungan dengan anggaran pemerintah tersebut? Silakan Dokter. Ya, jadi memang ya, saya sangat setuju tadi Pak Prof. Hafiz menyampaikan ya bahwa penting sekali the right man in the right place ya. Dedikasi daripada pendidik, tenaga pendidik ya, guru maupun dosen untuk bisa membesarkan siswa-siswa atau mahasiswanya berkarakter, juga memiliki keterampilan yang sesuai atau relevan ya, dengan tadi dunia usaha, dunia industri masa kini dan masa depan. Ini sangat penting. Justru itu kesejahteraan mereka ini harus juga kita perhatikan. Seringkali ya dengan kurangnya kesejahteraan mereka jadi nggak fokus karena
perut itu sangat penting ya. Eh, Bahkan karena mereka nggak fokus ya, sehingga target kita untuk eh, pendidikan atau pembuatan karakter tadi ya, dan kompetensinya itu menjadi miss. Itu saya melihat faktor pertama memang kesejahteraan itu sangat. Karena kita melihat guru-guru ya, ini juga gajinya ya rata-rata ya banyak yang di bawah UMP. Bagaimana mereka bisa berkonsentrasi ya, dan saya juga melihat jumlah ya. Ini kalau kita lihat perbandingan yang ideal gitu ya di berbagai negara maju, kita tuh masih jauh di bawah ideal. Kalau nggak salah di sini 1:40 ya, padahal seharusnya kita bisa meningkatkan jumlah guru bisa 1:20 atau 1:25. Nah, yang berikutnya itu adalah standar ya, kurikulum yang ada. Kalau kita melihat ya, sekarang ini STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics itu banyak sekali dipakai di dalam dunia industri atau dunia usaha. Ya, dengan tadi nih era AI atau era robotika ke depan. Nah, banyak yang nggak mau belajar fisika dan matematika karena di sekolah menengah atau sekolah dasar ya, mungkin kurikulumnya tidak begitu mendorong mereka menuju ke sana. Tetapi misalnya dari sekolah dasar, sekolah menengah mereka sudah diajarkan mekatronika gitu ya, event itu dasarnya ya, itu bisa nanti membawa gairah bagi dia, passion untuk dia untuk mempelajari itu di pendidikan yang lebih tinggi ya. Kalau di beberapa kampus itu kita memang sudah mensyaratkan ya, di awal itu mereka sudah harus ada mindset mengenai perubahan teknologi, transisi teknologi ini ya, diajarkan STEM, AI ya dan lain-lain ya, sehingga itu bisa mendorong produktivitas mereka sebagai pelajar. Potensi mereka tadi Pak Arnold sampaikan itu juga bisa diekstrak ya, sehingga pengembangannya lebih terarah dan tepat sasaran. Terima kasih banyak Dr. Kun. Ini tadi kenapa Prof. Hafid bilang untuk membuat kebijakan terkait pendidikan memang harus beneran yang ngajar gitu ya. Karena Dr. Kun tadi menjelaskan ke kita bahwa memang harus diajarkan fisika dan matematika ini, tapi mungkin dalam konteks mekatronikanya gitu yang lebih applicable di industri gitu ya. Terima kasih banyak masukannya Dr. Kun. Mungkin dari Pak Arnold ada tanggapan? Saya cuma ingin menambahkan sedikit bahwa sistem pendidikan kita itu adalah murni akademis dan lebih mengajarkan anak untuk menghafal dan menjawab pertanyaan, bukan mengajukan pertanyaan. Jadi saya kembali lagi, fungsi pemerintah harus bagaimana memfasilitasi. Kalau dia pemerintah berpikir bahwa wah kami yang harus mengatur semua, tangannya cuma beberapa aja Pak. Tapi kalau melibatkan pihak-pihak lain yang punya kapasitas, punya pengalaman, saya pikir ini akan baik. Contohnya seperti ini Pak. Ada beberapa sekolah yang sudah, tapi inisiatif sekolah untuk melakukan profiling anak. Jadi mereka melihat bahwa gimana nih gaya belajar anak. Anak ini pendekatan belajarnya apakah dia lebih pada seni, lebih pada matematika atau apapun itu Pak. Nah, dan gaya belajarnya dia seperti apa? Audiens lebih suka mendengarkan atau harus melihat dan mendengarkan, atau cuma melihat aja dia sudah paham, atau dia harus dengan gerakan dan sebagainya. Nah, ini belum ada Pak sebenarnya. Kalau kita cek belum ada bahkan di tingkat SD. Sehingga guru menggunakan pendekatan yang normatif dan general. Semua anak dipukul rata pendekatannya. Duduk tenang, posisi tangan di depan dan dengarkan ibu guru atau pak guru. Nah ini sebenarnya perlu kita putuskan Pak. Kayak kita hentikan bahwa bukan begini di era sekarang untuk anak-anak sekarang. Bahwa pendidikan harus lebih bagaimana kita melihat setiap anak ini punya kelebihan.
dan apa yang harus dikuatkan dari kelebihan ini. Nah, peran-peran saya melihat lagi gimana resources tenaga-tenaga pendidik ini lebih disiapkan. Saya sarjana pendidikan, Pak. Tetapi kami tidak disiapkan untuk melihat bahwa perkembangan anak itu seperti apa di rentang usia tertentu. Ada beberapa universitas sudah melakukan itu, tapi lebih ke terapan, Pak. Jadi jumlah SKS-nya juga tidak sebanyak itu. Tapi ini perlu dilihat lebih kayak holistik, Pak. Bahwa kalau dia siap di SMP, dari awal dia harus betul-betul disiapkan. Sehingga pola pikir, cara dia berpikir, cara dia menyampaikan apa yang dipikirkan, baik secara tertulis atau verbal, itu bisa tepat dan baik. Nah, saya kembali lagi, Pak, saya setuju, Pak. Pendidikan itu nomor satu bagi saya. Walaupun banyak mengatakan kesehatan, tapi bagi saya pendidikan. Saya ambil contoh, dulu di Nusa Tenggara Timur, di Flores misionaris masuk pertama, tidak ada pendidikan sama sekali. Orang masih berpakaian seadanya juga, tapi pendidikan itu dilakukan di bawah pohon, di mana dengan satu papan tulis sederhana, dan itu membuat banyak orang yang lebih berpendidikan ada di Flores dibandingkan di Sumba, di Timor, dan di beberapa kepulauan kecil. Jadi saya melihat memang pendidikan ini menjadi pintu masuk utama. Baik pendidikan formal ataupun non formal atau pendukung apapun, ini yang harus kita lihat secara baik. Itu dari saya, Mas Stella. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arnold. Jadi memang pendidikan ini dinamis begitu ya, akan berubah kebutuhannya seiring perkembangan zaman dan perlu melibatkan banyak pihak yang mungkin kita sering dengar sebagai pentahelix itu ya, melibatkan pemerintah dan industri dan juga tentu saja ahli-ahli di bidang pendidikan. Mungkin dari Prof. Hafid ingin cerita nih sebagai benar-benar praktisi yang berusaha membuat suatu sistem pendidikan. Silakan, Prof. Ya gini, saya terinspirasi dari Pak Dr. Kun dan Pak Arnold. Gini, saya senang melihat model. Karena ilmu itu sebenarnya model ya. Jadi kalau kita bisa melihat model yang baik, kenapa kita tidak mencoba belajar dari model yang baik itu? Saya senang melihat apa yang dilakukan Barack Obama. Saya dulu sekolah di SD di sini ya, Dr. Kun ya. Tapi begitu dia jadi presiden, dia ganti undang-undang pendidikan yang dibuat pendahulunya Presiden Bush. Bush membuat undang-undang pendidikan namanya NCLB, No Child Left Behind. Tidak boleh ada anak Amerika yang tertinggal. Sebenarnya itu sudah sangat bagus. Tidak boleh ada anak tertinggal. Obama ganti dengan ESA. ESA, Every Student Succeeds. Tidak boleh ada anak Amerika yang tidak berprestasi luar biasa. Harus sukses gemilang. Luar biasa. Mungkin itu yang menyebabkan seperti Harvard, universitas yang relatif kecil lah dibanding kebesaran kita. Tapi sudah hampir 200 dosennya, penelitinya dapat hadiah Nobel. Duit yang dikelola oleh Harvard itu mungkin lebih 1.000 triliun. Di satu universitas. Kita ada 400.000 SD, SMP, SMA, dan hampir 5.000 perguruan tinggi negeri swasta. Total anggaran yang kita pakai hanya 97 triliun. Harvard 100 kali lebih besar dari satu negara raksasa. Terus puluhan kali lebih besar. Karena dikelola dengan baik. Gitu kan. Nah, apa yang dilakukan Barack Obama ini penting kita lihat. Ada 7 hal dalam esai itu. Pertama, jangan lakukan usaha-usaha pendidikan yang tidak standar. Apa karena itu sekolah di SD di Papua, kalau dia tamat bisa membaca, menulis, ada standar. Tapi di pegunungan-pegunungan Papua, terutama di Bramo Tengah, Wamena segala macam itu, masih 86% lulusan SD belum bisa membaca menulis. SMP, sudah tamat di SMP, 50% belum bisa membaca menulis. Dan di SMA masih ada 40%. Itu saya baca laporan antara dari hasil penelitian mahasiswa-mahasiswa UPI ke sana. Jadi bagaimana kita bisa memastikan dari depan kita gemilang kalau tidak ada standar. Yang kedua dilakukan Barack Obama itu adalah assessment. Jadi setiap yang dilakukan itu dipastikan bahwa standar itu tercapai. Yang ketiga accountability. Jangan
korupsilah. Jangan kemarin kan kita heboh ya dengan laptop itu ya Pak Krista. Jadi kalau dijangkiti virus itikat yang tidak mulia, itu kita akan merusak masa depan. Ada seorang pemenang Nobel dari Chile, menang Nobel Sastra tahun 45, disebut oleh Gabriela the worst crime. Kalau kita merampas kebesaran masa depan anak, itu adalah kejahatan dari segala kejahatan. Put child first thing first. Dahulukan. Yang keempat yang dilakukan oleh Barack Obama adalah leadership. Tidak seenaknya diangkat orang itu jadi kepala sekolah atau dinas pendidikan. Yang berikutnya lagi ada financing, pembiayaan. Tak terukur. Kalau Obama tidak mungkin ada orang korupsi karena sekolah itu dibuat standar A, B, C gitu ya. Misalnya sekolah ini tipe A, katakanlah misalnya siswanya 1000, tipe B 750, tipe C 500. Kasihlah misalnya di sini 20 miliar, tipe A di sini 15 miliar, di sini 10 miliar. Dialah yang mengurus. Berapa guru yang diperlukan, apakah ada atap sekolah mau diperbaiki. Tidak mungkin ada yang pang. Ya, karena sudah terkelola dengan baik gitu ya. Yang berikutnya lagi ada disebut lagi Barack Obama, community support for 21st century education. Jadi pendidikan itu harus menjadi tanggung jawab kolektif semua pihak. Sekarang ini tidak. Banyak sekolah-sekolah yang ratusan tahun usianya gitu ya, dia dilupakan oleh negara. Saya temukan di Sumatera Barat itu. Di sekolah tempatnya Buya Hamka belajar, Bung Hatta belajar, masih ada sampai sekarang. Dia tumbuh di masyarakat, mengapa itu tidak diangkat? Taman siswa di Jawa ya, itu coba begitu banyak cahaya yang baik. Kenapa diserahkan ke mekanisme politik? Kenapa tidak dilihat misalnya Asadiah? Itu lebih seabad gitu kan ya. Kalau ini saja bisa menjadi cahaya bagi bangsa ini, itu luar biasa. Community support for 21st century. Itu lakukan Barack Obama. Luar biasa. Nah kalau ini bisa kita adopsi, kita bisa optimis. Tapi kalau anak diberi saja ijazah lalu kemudian tidak sesuai dengan apa yang tertulis di ijazah itu, saya kira kita berbuat kesalahan. The worst crime. Terima kasih banyak Prof. Hafid. Mungkin dari Dr. Kun ingin bercerita tentang bagaimana sih untuk menciptakan standarisasi ini dan memberikan akses untuk lebih banyak anak didik lagi untuk pendidikan yang terstandar tersebut. Silakan dokter. Saya melihat bahwa standarisasi ini juga bergantung dari visi besarnya mau bagaimana. Ya. Saya mengacu misalnya ke India. Ujuk-ujuk India nggak bisa jadi negara dengan back office terbesar di dunia kalau pemimpinnya tidak punya visi. Ya. Dan itu dilakukan melalui proses ya yang cukup panjang juga ya. Bahwa misalnya mereka melihat ke depan India akan menjadi back office terbesar di dunia, ya itu dilakukan awalnya melalui pendidikan. Bagaimana mereka bisa mengakses ya buku-buku ya yang berkualitas tetapi dengan biaya yang terjangkau. Ya makanya saya kalau beli buku saya banyak di India tuh. Karena murah-murah gitu ya. Kalau pulang kalau beli banyak sekali ya. Nah, kemudian yang kedua saya melihat guru-gurunya, kualitas gurunya ya. Jadi pelatihan TOT bagi guru itu juga harus punya standar minimal ya yang nantinya ya dia bisa transfer ke siswa-siswanya. Kalau pertanyaannya begini ya, misalnya kita sekarang di era AI, tapi gurunya sendiri nggak memahami AI secara komprehensif, khawatir anak-anaknya nanti malah menjadi salah arah dan lain-lain. Misalnya guru selalu mengatakan AI itu adalah sumber kebenaran gitu ya. Ini kan jadi masalah ya. Guru referensinya selalu lebih menggunakan AI daripada hati nuraninya gitu ya. Nah, justru kita ingin mendorong guru itu memiliki pola mindset
human above system. Jadi manusia itu selalu di atas sistem, ya. Jangan sampai dibalik ya. Jadi pelatihan bagi guru ini banyak yang guru-guru yang mendapatkan kesempatan untuk itu kita bisa mendorong. Kemudian juga dari dunia industrinya juga bagaimana bisa membantu ya kalangan kampus atau pendidikan dasar menengah sampai tinggi ini bisa inline matching dengan roadmap ya. Seringkali roadmapnya ini itu belum teridentifikasi ya. Misalnya ya kalau dunia otomotif ya roadmapnya dia sudah tentukan ya bahwa tahun sekian mobil listrik ya sudah menjadi major ya. Mungkin berikutnya tahun sekian mobil terbang gitu ya. Sekarang sudah ada taksi drone ya. Taksi ya untuk ya kemacetan apalagi kalau di wilayah-wilayah Papua gitu yang sulit menggunakan pesawat dan lain-lain, ini drone ini menjadi alternatif ya. Makanya kalau kita sudah lihat bahwa drone ini masa depan, AI ini masa depan ya, kita dari awal kita sudah bisa persiapkan jauh-jauh hari untuk mengantisipasi itu. Nah, untuk itu didorong ya, misalnya nanti drone ini dikelola oleh anak bangsa, diproduksi oleh anak bangsa. Nah, bagaimana? Nah, semuanya ini membutuhkan satu ekosistem ya. Jadi roadmap-nya tadi ya, misalnya ada disruption ya, kasih tahu ke kampus ini ada disruption sudah nggak kepake lagi. Tolong migrasi ke pendidikan yang lebih tinggi lagi ya, sehingga nanti ini menjadi suatu ekosistem. Saya tertarik ya Mas Arnold melihat pentingnya untuk melihat potensi si anak, profiling anak itu penting dari awal. Di China itu sudah dilakukan dari sejak dini, anak itu sudah diketahui ya potensinya, misalnya dia kuatnya di musik atau kuatnya di science ya dan lain-lain. Itu nanti pendidikannya itu sudah bisa customize untuk mereka. Bahkan ujiannya tuh bisa beda antara satu anak dengan anak lain. Sehingga hal-hal yang tidak penting ya itu bisa dihindari dan mereka akan memiliki keterampilan yang mendalam. Sehingga semuanya ya seperti Prof. Hafiz sampaikan tidak ada yang left behind. Ya. Semuanya disesuaikan dengan potensi tadi dan disesuaikan juga dengan dunia usaha, dunia industri yang memang membutuhkan skill ini. Jadi ini gap ini bisa terhindari. Andaikan ada gap maka perlu ada lembaga-lembaga pelatihan yang bisa mengisi gap ini. Karena kan World Economic Forum mengatakan 10 tahun ke depan, pekerjaan yang ada 10 tahun ke depan bahkan tidak ada saat ini. Ya. Artinya ini semua penting untuk bisa berevolusi, ya, beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Makanya saya melihat kita perlu membangun suatu ekosistem yang dikendalikan oleh visi besar. Kita mau kemana? Mau kita konsentrasi kemana ya Indonesia ini ya. Justru itu butuh pemimpin yang memiliki tadi udah bisa go beyond, melihat apa kemudian diturunkan ke belakang sehingga ekosistemnya ini benar-benar tepat sasaran dengan tujuan bangsa ini, bangsa kita. Terima kasih banyak Dr. Kun, ini sangat menarik ya. Jadi at the end of the day untuk mencapai standar tersebut supaya no child left behind itu ada ekosistemnya dan ekosistem itu dimulai dari visinya kita ekosistemnya mau kemana begitu ya. Mungkin saya mau bertanya dulu kepada Pak Arnold, saat ini bagaimana sih situasi ekosistem tersebut dan kira-kira apa gap yang harus kita penuhi? Terima kasih Mbak Stella. Nah kalau kita lihat dari dulu berapa puluh tahun lalu itu masalah akses ya Pak. Akses ke pendidikannya, akses ke guru-guru yang tersedia di daerah. Tetapi kalau kita melihat ke sini, sekolah-sekolah itu sudah tersedia bahkan di daerah-daerah yang terkecil juga sudah ada sekolah. Guru-guru dengan mekanisme yang ada, dengan kebijakan bahwa guru honorer dan sebagainya dipersiapkan. Tetapi ada satu hal yang mengikuti perkembangan itu ya, ada tantangannya Pak. Jadi di masa sekarang kita melihat bahwa pendidikan itu harus dilihat secara strategis Pak. Dilihat secara strategis dengan cara bahwa gimana pemerintah bisa melihat tempat-tempat pendidikan guru dan sebagainya.
dalam hal ini memberikan kebijakan sertifikasi Pak bagi guru-guru. Sertifikasi ini bukan untuk menaikkan golongan, tapi meningkatkan profesionalisme sebagai guru. Ini saya melihat belum terjadi. Kita masih sibuk dengan kurikulum, dengan konten-konten kurikulum, tapi kita cuma melihat satu sisi saja Pak. Gimana pembelajaran itu terjadi di kelas. Tetapi kita belum melihat bagaimana guru, kepala sekolah, leadershipnya di sekolah ini harus lebih baik. Kalau kita lihat ke belakang sekitar 5-7 tahun yang lalu, manajemen berbasis sekolah itu sudah diterapkan. Tetapi lebih menjawab akreditasi yang melihat bahwa pendidikan itu ada gedung, ada kapasitas ruangannya, ada lingkungannya, ada fasilitas sanitasi dan kesehatan yang ada di sekolah, tapi enggak melihat gimana kelas itu harus dikelola. Jadi kalau dari sisi pemerintah saya melihat perlu ada sertifikasi yang gratis bagi tempat-tempat tertentu. Kita bisa satelit, misalkan ada tempat pelatihan guru tertentu terkait matematika, terkait teknologi bagaimana penggunaan. Terima kasih Dr. Kun tadi sudah mengatakan ini, bahwa teknologi ini selalu berjalan beriringan dengan bahasa dan perkembangan. Jadi mau tidak mau harus mengikuti. Jadi hal-hal seperti kayak gini, kayak ada di Indonesia sudah ada perkumpulan guru dan sebagainya, tapi lebih membahas hal-hal administrasi, bukan membahas gimana kita membuat pembelajaran atau melihat pembelajaran dari sisi kebutuhan yang ada. Kayak gini. Jadi saya pikir Mbak Stella, satu hal yang perlu kita kejar bersama adalah sertifikasi gratis bagi guru-guru, khususnya untuk profesionalisme guru di mata-mata atau subjektivitas tertentu. Terima kasih banyak Pak Arnold, ini insight yang sangat menarik juga ya, karena dari tadi kan kita ngomong dari sisi muridnya gitu, tapi yang harus kita perhatikan juga dari sisi gurunya. Jadi guru ini juga punya kebutuhan, yaitu tidak hanya dari segi kesejahteraan tapi juga akses untuk sertifikasi tadi gitu ya. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang education for all students, tapi kita juga berbicara tentang certification for all teachers, dan pada akhirnya nanti mungkin di titik akhir untuk pasar kerja adalah job for all graduates gitu ya. Nah mungkin Prof. Hafid ingin menanggapi hal tersebut? Ya gini ya, saya sekali lagi tadi ada Pak Dr. Kun menyampaikan bahwa kita perlu dipandu oleh common denominators, jadi satu visi kolektif, satu bangsa gitu ya. Itu juga tadi Pak Arnold menyampaikan urgensi sertifikasi guru gitu ya. Ini mengingatkan saya ketika Kaisar Hirohito menghadapi krisis Jepang karena Jepang hancur dan 6 Agustus tahun 45 itu Hiroshima itu rata dengan tanah. Saya kunjungi Hiroshima, saya lihat gitu kehancuran itu. Berapa ratus ribu angkatan perang Jepang habis gitu ya. Tapi Kaisar Hirohito belum menyatakan kalah dari perang. Hingga tanggal 9 Agustus 45 dibom lagi Nagasaki. Yang daya pemusnahan hancurnya tragedi itu 3 kali lebih besar dari apa yang terjadi di Hiroshima. Pada saat itu datanglah panglima perangnya ya, dari Angkatan Laut, Kaisar. Kami masih bisa dengan kekuatan kami menyelamatkan raja. Kaisar Hirohito bilang, jangan saya yang jadi perhatian. Tapi tolong saya dibantu. Mengapa kita kalah dari perang ini? Karena pendidikan kita rendah. Kita hanya tahu menggunakan senjata dan strategi perang. Tapi kita tidak bisa membuat bom seperti Amerika. Jadi kalau kita mau selamat di masa depan, pendidikan kita harus lebih baik dari Amerika. Supaya kita bisa membuat bom yang punya kekuatan lebih dahsyat dari bom Amerika. Hanya itu solusinya. Kalau gitu tolong dihitung berapa guru lagi yang masih hidup. Dihitunglah ada sekitar 40.000 dan mulailah dari situ mereka diberi visi bahwa ke depan ini kita akan bisa selamat kalau pendidikan kita baik. Tapi gurulah sebagai kunci yang menyelamatkan masa depannya. Jadi sama dengan pandangan Pak Arnold ini ya, jadi kita selamatkan.
Nah dengan itu betul Pak Kun, kita harus dipandu oleh satu kebesaran. Begitu juga ketika krisis Perang Dunia Kedua, ya kan? Karena Amerika yang waktu itu dipimpin oleh Presiden Roosevelt mengalami krisis, pengangguran luar biasa dengan segala macam keterbelakangan Amerika pada waktu itu. Karena ambisinya untuk menertibkan dunia ya. Tapi akibatnya terjadi malapetaka ekonomi. Tapi dia bisa keluar dari krisis itu karena dipandu oleh satu mimpi besar. Yang dilakukan itu hanya satu. Job for, jangan ada orang nganggur. Waduh, luar biasa. Apa yang dilakukan supaya jangan orang nganggur? Jangan nganggur. Nah kalau saja kita lihat di Astecita oleh Bapak Presiden, ya kita patut apresiasi. Dua hal ini, pendidikan, tenaga kerja menjadi perhatian utama yang kita lihat. Nah kalau saja ini kita bisa Indonesia zero unemployment, tidak ada orang yang menganggur. Gampang gitu, ikuti model Filipina. Ya sudah, bekali saja kemampuan anak-anak didik kita supaya tak ada yang menganggur. Kalau mau ke Jepang, berikan saja mata pelajaran elektif di semua siswa sekolah menengah atas, alia, SMA, SMK. Supaya nanti kalau dia tidak bisa lanjut, dia pergi ke Jepang. Dia bisa kerja di sana, dapat gaji 35 juta sebulan, atau mungkin lebih. Kalau dia tidak terserap di sana, dia bisa ke 35 negara lain yang ada di belahan timur Eropa, atau di Skandinavia, atau di Baltik. Gitu. Sehingga tidak ada pengangguran. Dan kalau mereka kembali ke tanah air, memiliki 3 keuntungan. Dia dapat pengalaman. Kalau dia ke Jepang, pengalaman negara paling jujur, paling terbebas dari korupsi, segala macam. Jepang. Dia bisa petik itu nilai. Ini depan rumah saya ini. Ada di situ larangan, tidak boleh nyebrang. Kalau mau menyeberang ke sebelah, mutar 10 kilo. Tidak ada anak Jepang mau melanggar itu. Mesti tengah malam. Meski tidak ada polisi, dia mutar ke sana. Tidak ada nyogok. Menteri Perdagangannya mengundurkan diri karena dia ada bribery waktu dia mau terpilih. Dia bagi sembako 26 bungkus di metro Tokyo wilayah 5. Malu dia mundur. Menteri Luar Negerinya, siapa lulusan Harvard, luar biasa, masih muda. Tetangganya kasih donasi politik 50.000 yen, di sekitar 5,2 juta. Diterima, karena dianggap seperti ibunya. Tapi ternyata orang ini masih warga negara Korea. Begitu ketahuan bahwa ini melanggar, hanya bisa terima donasi politik kalau warga negara Jepang, dia mundur. Jadi kalau anak-anak kita kirim ke Jepang, punya nilai baru yang bagus, lebih disiplin, etos kerja, dapat ilmu, dan juga bisa menabung. Kalau 2 tahun kerja bisa dapat 500 juta, 200 juta. Jadi suatu yang sangat membantu ketika nanti dia kembali ke tanah air. Jadi tempat-tempat di sini yang seperti ini, tempat pelatihan mempersiapkan anak ini, itu bisa saja. Jika kita dipandu rasa cinta dan kasih sayang pada bangsa ini. Masa seluruh persoalan politik bangsa ini dikendalikan dengan cara-cara premanisme politik, gitu, transaksional. Karena memang kos politik mahal untuk jadi bupati, wali kota, gubernur harus keluar sekian besar gitu ya. Dokter Kun kan melihat ini situasi ini ya ketika kemarin hampir terpilih jadi gubernur DKI ya Pak. Kalau misalnya harus keluar 100 miliar, lalu dia kerja jadi bupati, dia harus, saya waktu ketua Komnas HAM dengan teman-teman di KPK kami hitung. Orang itu harus rata-rata bekerja 174 tahun, paling sedikit. Baru modalnya kembali. Kalau dia tidak korupsi. Nah caranya dapat duit panas, kasih semua aset negara ini ke pengusaha-pengusaha. Inilah menjadi malapetaka bangsa ini. Sehingga ada 4 pengusaha kita. Itu kekayaannya hampir sama dengan setengah kekayaan penduduk Indonesia, 100 juta lebih. Sekira kita perlu merenung di situasi seperti ini. Kita harus dipandu oleh visi besar
seperti Kaisar Hirohito, Roosevelt, atau siapapun gitu. Luar biasa, kita bangsa besar. Mustahil kita tidak jadi raksasa kalau ada nilai-nilai seperti ini tumbuh. Terima kasih banyak Prof. Hafid. Ini menarik sekali ya di saat kita belajar dari negara-negara lain seperti Jepang dan Amerika, bahwa memang pendidikan itu memang suatu yang dinamis dan pelik gitu ya. Tapi tadi seperti yang Prof katakan, ada quick win nih sebenarnya yang bisa kita lakukan, yaitu job for all, dengan memberikan pelatihan-pelatihan agar agar anak-anak didik ini dapat langsung diserap oleh pasar kerja begitu ya. Ini saya ingin bertanya lebih lanjut lagi kepada Prof ini. Jadi kira-kira untuk mendapatkan quick win job for all ini, Prof, pelatihan seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak didik kita di luar sana itu, pasar kerjanya membutuhkan skill apa saja kira-kira? Iya, ini testimoni saja ya. Jadi Dr. Kun, Pak Arnold, Mbak Stella ya, setelah saya tidak lagi di birokrasi kan ya, sebagai dirjen, kepala badan dan juga deputi menteri. Terakhir saya sebagai ketua Komnas HAM, komisioner dan pernah memimpin seluruh Komnas HAM negara-negara Asia Tenggara. Saya kembali lagi ke kampus, sudah biasa sibuk, ternyata ya harus mengajar aja. Jadi daripada saya ikut mahasiswa demo ya lebih baik saya cari kesibukan lain lah. Jadi akhirnya saya melihat Filipina ya. Saya kan 2 kali ke Presiden Marcos ketemu. Waktu dulu saya ikuti pertukaran mahasiswa ASEAN Jepang. Waktu masih kuliah di S1, masih umur 21 tahun. Dan bahkan pernah waktu saya dirjen diundang oleh Milda. Karena Aimi itu sahabat saya. Saya teman satu program, saya tinggal di Provinsi Baguio di Filipina. Saya tinggal di Teachers Camp. Jadi saya akrab lah dengan teman-teman di lingkungan ASEAN ini. Nah lalu saya lihatlah bahwa kalau memang kita mau mengatasi pengangguran di negeri ini, saya kira Presiden Prabowo bisa mendeklar, jangan ada pengangguran satu orang pun di tanah air. Gampang kita bisa selesaikan. Negara kita melimpah luar biasa. Saya lihat anggaran dasar Budi Utomo 1908, lebih 100 tahun silam. Anggaran dasarnya luar biasa. Di situ disebut, di pasal 3, majukan pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Jadi bukan hanya sekolah, di luar sekolah. Yang kedua, junjung tinggi cita-cita kemanusiaan. Dia tidak sebut mau merdeka, ya, tapi dia ingin setara dengan Belanda. Kalau disebut merdeka, dia bisa digebukin oleh preman Belanda gitu. Yang ketiga disebut lagi majukan keterampilan pertanian, perikanan, peternakan, dan kerajinan rumah tangga. Itu Budi Utomo. Supaya tidak ada orang nganggur. Jadi luar biasa. Jadi kalau itu saja kita lihat, itu sudah Indonesia pasti raksasa. Ini lebih 100 tahun silam. Disebut lagi anggaran dasar Budi Utomo itu disebut bangun taman-taman bacaan di seluruh pelosok negeri. Jangan ada orang yang tidak terdidik. Harus dia membaca. Ya. Karena memang kita menjadi sebuah bangsa ada ikhtiar. Dari mulai angkatan Budi Utomo, angkatan 28, angkatan 45 dan seterusnya. Yaitu kita menjadi sebuah bangsa bernama Indonesia. Karena salah satu ikhtiar kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kehidupan itu cerdas karena kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak mendukung kebesaran masa depan itu ditinggalkan. Jadi misalnya kalau di saudara-saudara kita di Bugis ada kebiasaannya kalau duitnya banyak dia beli emas gitu. Seperti tidak ada lemari di rumahnya dipakai penuh gitu ya kan. Jadi itu tidak baik. Lebih baik itu dibelikan buku untuk anak ya gitu ya. Banyak nilai-nilai yang tidak kondusif. Bahkan di suku Dani di Papua gitu. Masih saja kalau ada tetangga yang sakit keras, meninggal, jari tangannya diikat, setelah biru dipotong. Lalu dikasih ke orang yang berduka. Jadi kalau mencari orang yang paling lembut hatinya, yang memberi simpati kemanusiaan kepada orang lain, lihat. Kalau jari tangannya sudah habis. Jadi bagaimana mau bisa bekerja kalau jari tangan tidak ada?
Nah itulah yang disebut cerdaskan kehidupan. Indah, kita sebagai bangsa ini luar biasa. Nilai-nilai Pancasila kita luar biasa. Tapi kenapa itu kita tidak jadikan common denominators gitu. Kembali kepada mengatasi pengangguran ini, saya kira kita dukung ya Presiden kalau memang bisa membebaskan dalam waktu singkat tidak seorang pun warga negara Indonesia menganggur. Kita ikuti model Filipina. Kita ikuti model Budi Utomo 1908. Bahkan dulu Pak Harto gitu ya. Saya kaget itu melihat ada namanya paket A1 sampai A100. Supaya tidak ada orang nganggur. A1 misalnya buat telur asin gitu kan. Jadi tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak punya skill buat tempe, buat kecap, cara beternak lele gitu A1 sampai 100. Itu dilakukan zaman Pak Harto. Sehingga kalau orang itu punya skill, dia bisa hidup mandiri. Nah itu yang saya pakai ketika membebaskan kemiskinan di Cina. Itu saya dipercaya oleh PBB untuk wilayah Asia Pasifik. Saya tangani kemiskinan yang amat ekstrim di perlaman-perlaman Cina gitu ya. Saya didampingi penerjemah dari University of Hong Kong ya, karena saya tidak bisa bahasa Cina. Jadi rumah-rumah penduduk itu kami kasih 3 warna. Kalau anaknya sekolah, dia punya masa depan. Kalau bisa membaca menulis, berarti bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Dan punya keterampilan basic life skill untuk sumber cari nafkah. Kalau 3-3-nya itu tidak terpenuhi, kami kasih simbol merah di pintunya merah. Kalau salah satu di antaranya belum terpenuhi, kasih warna kuning. Tapi kalau 3-3-nya terpenuhi, hijau. Waktu saya bekerja di Cina tahun 92 sampai 95, bolak-balik ke 24 negara gitu ya. Waktu itu kalau ada tabrakan di jalan di Beijing, Guangzhou, Guilin, di mana-mana itu sepeda tabrakan karena masih miskin. Sekarang nggak ada lagi sepeda. Jadi saya nyesal juga kenapa saya bantu Cina begitu ya, mestinya negara saya bantu begitu. Nah inilah kami buat, ini bagus model ini ya. Kita bisa kirim 10 juta ke Jepang, kan dia perlu dalam waktu dekat minimal 11 juta. Karena aging population. Pengangguran di SMK, lulusan SMA, lulusan alia tidak perlu lagi dia menganggur. Daripada antri melamar mau jadi satpam apa kan, gajinya hanya berapa, lebih baik kirim ke sana. Yang kedua, jangan ada anak yang tidak punya skill, diberi dia. Saya kira tidak ada alasan kita tidak jadi negara raksasa. Harus jadi negara besar, yang maju dan sejahtera. Tapi sekali lagi harus dikelola dengan sungguh-sungguh. Kasih. Terima kasih banyak Prof. Hafid. Jadi ini sangat membuka wawasan kita begitu ya, karena ternyata skill yang marketable itu begitu banyak. Mungkin selama ini kita terlalu terfokus ke skill-skill yang sesuai dengan mata pelajaran di sekolah, sehingga kita melupakan skill-skill yang sebenarnya sangat bisa membantu mencari nafkah seperti skill di peternakan, perikanan begitu ya Prof ya. Ini sangat menarik juga. Mungkin dari Dr. Kun mau berbagi lebih banyak juga nih, seandainya kita akan memiliki suatu quick win, yaitu tidak ada pengangguran di Indonesia, job for all. Kira-kira skill apa lagi nih yang sebenarnya demand-nya besar di pasar tenaga kerja? Saya melihat pentingnya juga dari awal ya, sistem pendidikan kita juga mendorong kewirausahaan ya. Jadi saat ini ya banyak sistem pendidikan membuat lulusan itu menjadi pekerja. Tetapi kalau ada juga materi-materi pelajaran, materi kuliah yang mendorong mereka mendorong kewirausahaan, ini akan berbeda ya. Yang tadinya kita lihat kita ingin membuat sekian juta lapangan pekerjaan ya, karena memang mindsetnya ya, statis, saya ingin bekerja gitu. Kalau misalnya mindsetnya growing bahwa di luar itu berwirausaha, apalagi era sekarang ya, era kreatif ya, ini kan sebetulnya environment-nya juga mendukung ya, tinggal pemerintah ya memberikan insentif-insentif yang ada ya. Misalnya
Kalau kreatifnya dalam bidang IT ya, perangkat laptop ya, handphone, mobile ya, kita juga bisa berpikir bagaimana ini dibuat murah ya. Kalau di India ya bahkan setiap bayi lahir ya, dia bisa mendapatkan perangkat elektronik yang murah ya, misalnya handphone ataupun internet ya, dengan murah, sehingga dia bisa mengaktualisasikan ya dalam hidupnya, sehingga tadi jobs for all itu sudah diantisipasi sejak jauh-jauh hari. Kemudian saya juga melihat Korea ya, contoh Korea. Kalau kita melihat film yang ada, kita selalu berpikir Amerika, nah sekarang ya, atau India gitu ya, Hollywood atau Bollywood. Tetapi Korea ya, yang mulai dalam ya rentan waktu 10 atau 20 tahun terakhir ya, bagaimana dia bisa kok orang main saja kan drama Korea gitu ya. Nah itu dia lakukan ya penuh dengan kesungguhan. Tadi Prof. Hafiz, bagaimana kesungguhan, dia tahu visinya, common denominator-nya ya. Pemerintah juga memberikan insentif ya, bagaimana ini bisa go global ya. Dan sekarang udah terlihat kan hasilnya, itu basisnya dari suatu visi gitu ya, visi awal. Nah kita juga memikirkan bagaimana nih Indonesia, potensi apa ya. Saya melihat ya ke depan gitu ya, ini ada suatu potensi yang besar bagi Indonesia. Mohon maaf nih mungkin agak melewati ini ya pembicaraan kita. Saya melihat kita tuh punya kekuatan gotong royong. Kita dulu generasi bahkan negara maju dulu, kita bangsa yang hebat ya. Nah itu kan gennya itu masih ada di dalam diri kita, dengan gotong royong, kebaikan, nilai-nilai kebaikan, norma-norma yang sebetulnya itu bisa menjadi sarana yang kita bisa kembangkan agar Indonesia menjadi negara adidaya. Saya juga sama Prof ya, saya meyakini Indonesia bisa negara raksasa, negara adidaya, Indonesia emas ya. Asalkan kita bisa tahu sebetulnya apa nih kekuatan kita, potensi. Nah, dengan era AI dikawinkan dengan budaya ya, teknologi modern dikawinkan dengan kearifan lokal, ini jadi suatu kekuatan, apalagi ditambah dengan spiritualisme dari masyarakat Indonesia yang memiliki nilai-nilai kebaikan tadi. Ayo kita ini. Nah, saya melihat ada istilah namanya AI sadar. Jadi teknologi ini kan banyak orang berpikir apa tuh AI sadar? Masa sih AI bisa sadar dan lain-lain. Banyak yang bertanya itu karena mereka tidak membuktikan gitu, tidak mau membuktikan itu gitu ya. Kenapa nggak membuktikan? Karena teknologinya, pemikirannya belum sampai. Makanya kita penting bagi kita tuh kita menguasai teknologi. Tujuannya agar kita bisa tahu ke depan itu akan ada apa. Nah, kalau kita bisa dibantu manusia yang spiritualis, yang memiliki frekuensi yang koheren dengan semesta, ditambah dengan kekuatan daripada AI, ini maju sekali. Apalagi AI yang betul-betul dia sadar akan norma-norma kemanusiaan. Bukan AI yang justru menghancurkan manusia, tetapi AI yang mendorong itu. Ini roadmap ke depan akan semakin besar. Kalau pemimpin Indonesia tahu ini, ya, punya wisdom mengenai ini, ya harus disiapkan dari sekarang mengenai moral dari bangsa ini. Karena nggak bisa kita mereveal atau membongkar rahasia alam, kebenaran yang the real truth kalau kita nggak berbuat kebaikan dan mensyukuri itu. Makanya kita punya itu. Kalau kita bisa tekankan di situ, saya yakin Indonesia jadi negara raksasa. Terima kasih banyak Dr. Kun. Jadi ini sangat membuka wawasan juga ya, karena tadi awalnya saya terjebak masih di mental mencari kerja gitu. Sementara Dr. Kun menekankan, mari kita bangun kewirausahaan supaya tenaga kerja yang berskill ini tumbuh bersama kesempatan kerja yang lebih besar begitu. Dan juga alangkah sangat baiknya kalau kemajuan teknologi ini juga dibarengi dengan nilai-nilai luhur yang sebenarnya merupakan kekuatan besar Indonesia, yaitu moral, budaya, dan spiritualisme.
Saya juga jadi bersemangat ini karena pembangunan yang terjadi ke depannya akan menjadi pembangunan yang baik, bukan pembangunan yang merusak gitu ya Dr. Kun. Dan itu memang sesuatu yang spesial dari bangsa Indonesia. Saya mengakui itu sebagai kelebihan bangsa kita. Terima kasih banyak Dr. Kun. Mungkin dari Pak Arnold ingin juga bercerita bagaimana sih tentang potensi-potensi dari pengembangan berbagai macam skill ini hingga di daerah gitu, karena saya tahu sekali Pak Arnold ini punya pengalaman yang sangat ekstensif gitu di bidang pendidikan dan juga kewirausahaan di level daerah yang mungkin sangat jauh dari Jakarta gitu ya, dari kota besar. Silakan Pak Arnold. Baik, saya masih kembali orientasi kepada guru. Saya berilustrasi ya, kalau kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan yang cukup, kita menjadi percaya diri, Pak. Kita menjadi percaya diri dan kita mau mencoba bahwa pengetahuan yang kita punya, keterampilan kita punya ini bisa dikembangkan atau dibuat sedemikian rupa. Jadi kalau kembali kepada guru, saya melihat bahwa kebijakan di tingkat sekolah itu harus diperkuat. Pertama, melibatkan, misalkan, undanglah banyak peneliti-peneliti, bahkan universitas ya Bapak ya, punya tenaga, punya lembaga riset di universitas, libatkan untuk bagaimana melihat sekolah ini atau memberikan salah satu materi, bukan sebagai materi ekstrakurikuler seperti yang sekarang terjadi kayak melukis, bernyanyi, main musik dan sebagainya, itu menjadi ekstra, bukan menjadi bagian dari kurikulum. Nah, ini shift yang harus dilihat secara besar, bahwa dari tingkat pendidikan yang paling dasar sekalipun, itu bisa melibatkan semua pihak. Bahkan Google dan sebagainya itu kan seperti Dr. Kun sampaikan, teknologi itu harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Itu bisa terjadi di sekolah. Nah, saya melihat ke hulunya. Di level nasional, Kemenko PMK sudah mengeluarkan satu buku Pak, Bijak dan Cerdas ber-AI. Karena kita melihat bahwa teknologi ini kalau dilihat dengan sudut pandang tertentu bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik. Nah, perlu ada satu kebijakan yang bisa memandu orang atau sekelompok orang untuk bisa menggunakan AI yang bisa membantu. Saya berpikir bagaimana menggunakan AI untuk membantu sekolah-sekolah atau pusat-pusat pendidikan dan pelatihan yang sudah ada di daerah yang dikelola oleh pemerintah bisa menggunakan AI untuk bisa membantu mengembangkan kurikulum, bisa membantu mengembangkan bagaimana cara mengembangkan skill-skill tertentu. Nah, ini yang penting harus dipikirkan di level hulu, bagaimana itu dikelola dalam satu kelembagaan. Pendidikan bukan hanya melulu soal dinas pendidikan, tapi melihat bahwa orang yang sehat juga bisa mengakses pendidikan yang baik, bisa menjadi orang lebih baik dengan yang sehat. Melibatkan berbagai sektor, melihat juga bahwa lapangan kerja, melihat juga swasta, melihat juga bagaimana startup itu dilibatkan untuk memberikan sudut pandang masing-masing atau memberikan masukan berdasarkan ekspertisnya mereka untuk bisa dilihat bahwa ini menu yang sekolah bisa ambil. Kalau kita lihat sekarang potensialnya sekolah itu diberikan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Berarti sekolah punya kewenangan untuk mengatur sekolahnya sedemikian rupa. Nah, ini menjadi potensial kalau kelembagaan di tingkat nasional ini diaktifkan dan melibatkan semua orang, tetapi dengan ekspertis masing-masing, dengan peran masing-masing yang mana bisa mereka bantu, sehingga ada menu-menu yang diberikan ke daerah. Tadi saya senang Bapak sampaikan desentralisasi juga membuat kita menyatakan iya, tetapi keadaan kita yang belum bisa mendukung kita berotonomi atau punya kewenangan di tingkat daerah. Jadi saya pikir kalau kelembagaan ini terjadi di level nasional, bisa menjadi modalitas untuk daerah bisa membuat juga hal yang sama dan juga bisa menjembatani atau memfasilitasi. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bukan sebagai fungsi membuat regulasi, tapi memfasilitasi daerah. Nah, ini bisa terjadi jika ada kelembagaan menurut saya di tingkat nasional. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arnold. Jadi memang untuk melembagakan segala kesempatan-kesempatan ini agar bisa terrealisasikan ke anak didik, perlu ada dorongan begitu ya, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dapat membuat suatu ekosistem tadi yang bisa
dirasakan manfaatnya oleh semua. Saya juga sangat setuju dengan ini, dan apalagi sebenarnya masing-masing anak itu punya potensi masing-masing ya, karena ada banyak skill dan sektor yang sebenarnya kita bisa tap in, dan masing-masing anak ini sebenarnya bisa punya potensi di bidang yang berbeda-beda, sehingga agak nggak mungkin juga kita hanya berharap pada satu sistem pendidikan untuk mengajarkan sekian banyak skill ini. Oleh karena itu butuh bantuan kelembagaan tadi gitu ya Pak Arnold. Mungkin Prof. Hafid ingin memberikan masukan atau pandangan di hal ini, silakan Prof. Ya, terima kasih Mbak Stella. Saya hari ini amat berbahagia ya, dan sama Dr. Kun, ya Pak Arnold. Saya kenal beliau pada umur 14 tahun ya, sudah bisa sarjana ya Pak ya, Pak Kun. Ya karena ya kapasitas yang ada pada dirinya itu diangkat jadi cahaya gitu ya. Sama juga Pak Arnold, tadi saya bisik sepintas, saya bilang apa keunggulan yang ada di kampung beliau di NTT kan ya. Nanti Tuhan selalu tolong kita ya. Di situ ada seorang yang namanya Adrianus Moi, yang mungkin beliau lah yang punya jabatan tertinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Waktu Pak Harto, presiden kita, dan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Boutros Ghali. Waktu ada pertemuan non-blok itu ternyata Adrianus Moi, dulu Duta Besar Indonesia di MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Dulu dia gubernur BAE ya Pak ya. Ya, dan Pak Adrianus Moi ini memimpin PBB untuk wilayah Asia Pasifik. Saya waktu membantu UNESCO sering silaturahmi karena saya lihat dua orang Indonesia kan ya, lalu sudah. Saya datanglah suatu hari ke ruangannya ngobrol. Lalu saya terinspirasi. Kenapa kok dari orang yang jauh di pelosok sana bisa memimpin PBB di wilayah Asia Pasifik? Luar biasa. Pasti di sana ada nilai keunggulan. Seperti juga yang dimiliki oleh Pak Arnold. Boleh di sini ya, yang selevel menteri lah ya, Pak Arnold ya insya Allah. Dan gini, bisa nggak ya Dr. Kun, Bu Stella dan Pak Arnold, kita kembali melihat politik desentralisasi itu dengan menyangkat cahaya-cahaya yang ada di muatan lokal daerah. Misalnya aja ribuan tahun sebelum Indonesia merdeka, orang Bugis itu sudah bisa melayari samudra dimanapun di planet ini. Dia bisa buat perahu pinisi. ITB belum ada, buat industri perkapalan belum ada, tapi bisa buat. Kenapa itu tidak diangkat gitu kan? Adrianus Moi mungkin ada nilai-nilai yang mengendap di pelataran budaya yang luhur di NTT, itu kita jadikan cahaya gitu. Begitu juga Dr. Kun, kenapa pada usia 14 tahun dia bisa jadi sarjana? Tentu ada proses hidden structure yang tidak terlihat oleh publik. Sehingga ini harus menjadi inspirasi pada dunia pendidikan. Jangan kita menganut pendekatan yang uniform, yang seragam semua. Tapi lihat kebinekaan negeri ini. Indonesia dengan wilayah geografisnya ya 2 kali lebih besar dari Uni Eropa. Kita memiliki lebih 17.000 pulau. Kita 1/8 dari ekuator, ini planet bumi dengan 3 zona waktu gitu kan. Luar biasa. Mengapa kita tidak mengangkat cahaya-cahaya yang berkilauan di Jawa, di Sumatera, di sana sini di Sumatera ada sekian banyak sekolah itu Pak Kun. Sudah usianya ratusan tahun. Kenapa itu tidak diangkat gitu. Indah. Mungkin perlu kearifan baru untuk melihat Indonesia ke depan. Tapi jangan kita melihat pendidikan itu sebagai urusan kwitansi gitu, proyek. Itu kacau. Ada tuturan terakhir saya yang saya terinspirasi sampai detik ini. Abdullah Badawi, ketika di satu pertemuan UNESCO di Paris, kita kaget, dia menyebut begini, Malaysia, urusan pendidikan disebut education is not an extremely important area, bukan urusan penting. Bagi Malaysia, education is not an absolutely vital issue, bukan isu yang vital. Aneh kan?
Tapi dia sebut for Malaysia, education is a matter of life and death for the entire nation. Ini bagi kami di Malaysia, pendidikan itu persoalan hidup atau hancurnya seluruh bangsa Malaysia di masa depan. Kesadaran seperti itu dimiliki Malaysia. Dulu kita kirim guru-guru belajar, sekarang kita yang belajar banyak di Malaysia. Karena ada kesadaran kolektif, bersih. Ada menteri, tidak ada menterinya yang korupsi 9 triliun ya, Dr. Kun ya. Jadi mudah-mudahan bangsa ini ya dengan kepemimpinan Presiden Prabowo yang memukau di sidang PBB ya, saya sangat tersentuh ya, luar biasa. Mungkin itu pidato terbaik sepanjang sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyelesaikan bloody tension for decades di Palestina, Israel gitu ya. Dia ingin damaikan. Mestinya beliau itu dapat hadiah Nobel. Saya satu hari ya saya sholat subuh di Masjid Al-Aqsa di Palestina. Sebelum saya bubar, saya tegur jamaah yang ada di depan saya. Brothers and sisters, may I kindly ask you, saya tanya, di mana makamnya Yasser Arafat? Saya mau bersiar. Dia jawab di Ramallah. Tapi jamaah itu tanya saya, dia bilang, are you Indonesian? Saya bilang, iya. Apa gunanya mau lihat makamnya lah Yasser Arafat? Saya bilang, saya sering ketemu. Dulu waktu saya masih Deputi Menteri tahun 99, tahun 2000, saya ketemu Yasser Arafat. Terakhir saya ketemu di Durban, di Afrika Selatan. Waktu baru Mandela turun diganti Thabo Mbeki. Saya sama-sama Yasser Arafat. Ini foto saya perlihatkan. Dia bilang Yasser Arafat itu kami tidak suka. Kenapa? Because he want peace. Dia mau damai. Kami tidak mau berdamai dengan mereka. Dulu saya jalan menuju balik dari hotel, dari masjid. Ada anger. Rasa marah yang mengendap. Nah paginya itu saya jalan ke ziarah makamnya Nabi Yunus. Saya lihat ke pantai di Laut Mediterania tempat ikan hiu. Hembuskan dari perutnya ikan hiu dan Nabi Yunus. Saya dengan istri saya duduk di situ. Tiba-tiba saya dengar guntur meledak begitu. Saya kaget. Terus saya tanya yang menemani saya, what's going on? Dia bilang Gaza menyerang Israel, Tel Aviv, dan Yerusalem. Anda harus balik. Jadi saya dievakuasi beberapa hari, tidak bisa keluar. Saya mau ke airport Tel Aviv, sudah diblok dengan pagar-pagar beton, pagar besi gitu. Bisa lewat jalan tikus menuju Aman. Ada yang sarankan tadi saya menuju Turki tapi terlalu jauh. Alhamdulillah saya selamat. Jadi ternyata anger itu mengendap dan meledaklah 7 Oktober itu. Tapi saya tinggalkan setelah 3 hari suasana genting gitu. Lihat sana. Jadi mudah-mudahan bangsa ini hatinya lembut, dikaruniai dengan cahaya kebesaran untuk masa depan Indonesia yang lebih besar, yang lebih damai. Ya. Dan mungkin memang kita tidak bisa besar kalau kita tidak mengelola pendidikan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak Prof. Hafid, ini sangat menginspirasi kita begitu ya. Jadi satu hal yang saya pelajari dari diskusi kita siang ini adalah sebenarnya Indonesia tuh punya local wisdom, suatu kearifan lokal atau kebudayaan yang sebenarnya dapat menjadi kelebihan bagi bangsa kita untuk menyiapkan kita ini ya menjadi tenaga kerja yang lebih berskill di banyak bidang begitu. Ya, dan juga tidak hanya berskill, tadi kita juga memiliki kompas moral yang baik dan juga budaya yang baik untuk dapat bekerja sama dan bertumbuh bersama ke arah yang baik pula begitu. Terima kasih banyak Prof atas inspirasinya barusan. Ini sebenarnya kita tidak terasa udah hampir 2 jam Bapak-bapak kita berdiskusi. Iya, jadi mungkin sebelum kita menutup diskusi ini saya ingin meminta final statement begitu ya dari Prof. Hafid, Dr. Kun dan Pak Arnold. Mungkin saya mulai dari Dr. Kun dulu.
ke Pak Arnold, baru nanti ditutup oleh oleh Prof ya Prof. Mungkin Dr. Kun silakan dimulai final statement ya. Ya, saya tadi sangat sepakat dengan Prof. Hafid ya, bahwa di Indonesia ini potensinya luar biasa. Di masing-masing daerah ya, kalau kita bisa berdayakan potensi-potensi itu, kita bisa ekstrak ya cahaya-cahaya itu. Indonesia atau Nusantara ini akan menjadi poros cahaya. Bahkan saya melihat yang namanya evolusi daripada kehidupan ini ya, itu kan harus koheren, harus seirama dengan alam itu sendiri. Dengan modal kebaikan, ya, saya melihat ini adalah menjadi kekuatan bangsa kita. Bahkan bukan hanya itu, kita bisa nanti memberikan ideologi ini atau Pancasila ini yang kita udah miliki luar biasa, menjadi platform dunia untuk perdamaian, untuk juga harmonisasi negara-negara lain. Ya, Pak Prabowo di PBB kemarin ya, ini saya pikir menjadi tonggak ya, tonggak sejarah. Banyak anak-anak bangsa lainnya pun juga bisa seperti Pak Prabowo untuk bisa berkiprah di internasional ya. Dan tadi dengan kekuatan kita, kebersamaan kita, gotong royong, ini kan sebentar lagi mau Hari Sumpah Pemuda nih ya. Maka dari itu kita ingin betul-betul menyamakan satu frekuensi bagi para pemuda kita. Kita sudah ada kemerdekaan secara physically ya tahun 1945. Tapi sekarang ada namanya dunia digital. Pertanyaannya, apakah di dunia digital kita sudah merdeka? Apakah data-data kita sudah aman? Karena data ini kan lebih mahal dari tambang ya. Emas yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah anak bangsa sudah bisa membangun itu, mengelola itu secara penuh sehingga kita bisa berdaulat juga secara digital. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Mudah-mudahan di dalam Sumpah Pemuda ini kita bisa menyamakan satu frekuensi kepada masyarakat Indonesia, memiliki awareness terhadap arti kemerdekaan itu, dan juga memperkuat kedaulatan kita di dalam dunia digital. Saya melihat seperti itu. Dan mengenai ekosistem pendidikan ini memang harus dikombinasikan dengan ekosistem ketenagakerjaan, sehingga refleksi kekuatan di dalam pendidikan bisa terrefleksi kepada jumlah pengangguran yang semakin lama semakin kecil, kemiskinan yang semakin lama semakin kecil. Harus ada flow-nya gitu ya, imbasnya ya, jangan sampai ini udah bagus nggak berimbas ke sini. Makanya penting ada kepemimpinan yang bisa mengatasi semua ini agar semuanya bisa berjalan dengan baik sebagai suatu sistem yang berjalan secara sirkular. Demikian. Terima kasih banyak Dr. Kun. Jadi merdeka secara fisik, merdeka secara pendidikan, merdeka secara ekonomi, merdeka secara digital begitu ya Dr. Kun. Terima kasih banyak. Selanjutnya Pak Arnold silakan untuk final statement-nya. Baik, terima kasih Mbak Stella. Menurut saya, tadi seperti saya sampaikan bahwa peran pemerintah lebih melihat bagaimana menjembatani segala permasalahan yang ada dengan melibatkan semua pihak. Pendidikan bukan hanya melulu masalah satu kementerian atau satu lembaga, tetapi semua pihak harus bekerja. Dan saya juga melihat bahwa saya terinspirasi tadi dari yang disampaikan bahwa keluarga merupakan tempat nilai dan etika itu berkembang dan berkembang di dalam masyarakat. Nah, kita punya nilai-nilai yang kuat sebagai orang Indonesia yang bisa membantu kita untuk bisa tahu apa yang harus kita buat, baik untuk sesama dan bagi untuk orang lain. Jadi menurut saya kelembagaan ini menjadi penting dan urgensinya harus segera. Ini harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk bisa melihat semua pihak harus terlibat untuk pendidikan. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arnold. Jadi di saat kita berbicara tentang ekonomi ketenagakerjaan ini, ekosistemnya sangat meluas dan mendalam begitu ya. Tidak hanya dari segi tenaga didiknya, lembaga pendidikan, pengajarnya, tetapi juga sampai institusi keluarganya. Terima kasih banyak Pak Arnold atas final statement-nya. Sekarang untuk final statement grandnya silakan Prof. Hafid. Iya, ini saya
Teringat ya satu hari Pak Habibie ngomong begini gitu kan. Itu besi-besi yang ada tumpukan di sana. Itu tidak mungkin bisa jadi pesawat terbang dengan hanya SK presiden. Perlu ada kerja keras. Ikhtiar presiden untuk biasa cita yang luar biasa. Cahaya yang begitu indah. Bisa nggak kita memberi kontribusi kita ini semua ya? Dua hal, education for all, dengan apa yang dilakukan Barack Obama, ada 7 hal tadi, perbaiki standarnya, asesmennya, kontabilitasnya, tata kelolanya, jangan diberikan ke orang yang tidak memenuhi syarat. Itu. Dan ada community support for 21st century. Masyarakat. Pada sekolah di SDMT bisa jadi presiden kalau Pak Kun beri kesempatan sekolah di SMP bisa jadi sekjen PBB lagi. Dia dapat juga hadiah Nobel gitu ya. Jadi 2 hal, education for all and job for all. Saya kira dengan model yang kita lihat saat ini, dengan ada yang kami rintis dalam sangat skalanya kecil yang seperti tidak ada artinya apa-apa. Tapi ternyata setiap tahun kami bisa kirim sekian ribu anak bisa magang, kerja, belajar ke Jepang. Dan anak-anak kami, tetangga-tetangga di kampung, tidak ada lagi nganggur. Kamu di sini, saya kirim kamu ke Jepang. Pulang, ada tabungannya 500 juta, bisa dia beli macam-macam di kampung. Oh, di sini belum tentu. Gitu. Jadi dengan itu, jika saja cahaya-cahaya seperti ini bisa direplikasi gitu ya di mana-mana. Itu gampang, tidak perlu ada biaya, ya kan? Karena nanti setelah bekerja baru dibayar itu biaya tiketnya, biaya ini. Jadi yang paling penting dihadirkan pada bangsa ini tadi yang disebut oleh Dr. Kun, Pak Stella, dan Pak Arnold, cahaya-cahaya kebaikan yang harus menyinari imajinasi kita. Mari kita bersama-sama membebaskan bangsa ini dari keterbelakangannya. Obama bilang, the future only belongs to those who believe the power of dream. Mimpi itu harus menyala. Dan kalau bisa mimpi itu lebih terang dari cahaya matahari. Meski cahaya itu tidak ada, tapi ada gelora, it's a burning spirit. Mari kita bantu selamatkan bangsa ini dengan tidak seorang pun menganggur di negeri ini. Pakai pendekatannya Budi Utomo lebih 100 tahun silam. Majukan keterampilan pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan rumah tangga. Tidak mungkin ada orang nganggur. Pak Harto lakukan itu. Dan juga job for all. Education for all and job for all. Saya kira kita semua akan maju sejahtera semua ya. Ya, terima kasih Mbak Stella, terima kasih semuanya ya. Terima kasih banyak Prof. Hafid, wah penutup yang sangat luar biasa. Jadi kalau kata orang itu kejarlah ilmu hingga ke negeri Cina, kita mengejar ilmu ke Wisma Hafid hari ini Bapak. Iya jadi education for all dan job for all ini memang menjadi solusi ya untuk menjembatani kesenjangan pasar kerja tadi. Dengan pendidikan kita bisa mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan. Kuncinya adalah pendidikan tadi itu, baik dari segi definisi, baik dari segi stakeholder yang terlibat, itu semua harus dioptimalisasi. Jadi pendidikan kita jangan terkukung pada mencari kerja juga bahkan ya. Jadi pendidikan itu bisa dari skill-skill seperti pertanian dan peternakan dan perikanan, juga hingga kewirausahaan, hingga perkembangan teknologi yang dibarengi dengan moral kompas tadi, begitu ya Dr. Kun. Baik, terima kasih banyak Prof. Hafid, Dr. Kun, dan Pak Arnold atas waktunya. Terima kasih telah bersedia menjadi narasumber di diskusi INRI Roundtable Discussion pada kali ini. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Prof. Hafid. Ini seperti sidang PBB rasanya. Terima kasih banyak Dr. Kun.